شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات akramakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 19 Ramadan malam ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar yang pertama. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan mulai dari maghrib tadi sampai saat ini dan insya Allah sampai menjelang subuh atau bahkan sampai subuh Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memaafkan segala kekurangan-kekurangan kita dalam amal ibadah tersebut. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi dan kita selalu melakukannya pada malam-malam Qadar, bahwa di malam-malam Qadar kita dianjurkan melakukan berbagai amalan utama. Nah, salah satunya adalah ta'lim, sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Kebetulan pada malam 19 ini terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi seluruh umat manusia sebetulnya, yaitu peristiwa pemukulan atau penghunjaman pisau atau badik atau apalah namanya kepada Maulana Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam saat fajar, saat beliau menunaikan salat dan saat beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar ketika Amirul Mukminin dihunjam, beliau langsung menyebut fustu
wa rabbil Ka'bah. Demi Allah dan demi Tuhan Ka'bah yang memelihara Ka'bah, sungguh aku telah berhasil. Sungguh aku telah beruntung. Fuztu. Bapak dan ibu-ibu, para ma'sumin alaihimus salatu wassalam, aulia Allah dan para pecinta kebenaran, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa-doa mereka senantiasa memohon kepada Allah syahadah. Memohon kepada Allah agar akhir dari perjalanan hidupnya itu adalah meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghirup syahadah. Itu sebabnya kita senantiasa mengucapkan faya laitani atau faya laitana kunna ma'ahum fanafuza fawzan azima. Semoga atau berharap ya Allah, kiranya Engkau gabungkan aku bersama mereka sehingga aku mendapatkan keuntungan yang besar. Bergabung di sini punya banyak makna. Ketika kita mengatakan ya laitani kuntu ma'ahum, seandainya aku bersama mereka, itu dalam arti luas adalah kebersamaan dalam segala hal. Bersama Ahlul Bait, bersama orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunu ma'as sadiqin. Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang benar. As-sadiqun atau as-sadiqin adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna yang lebih khusus dari permohonan pengharapan kepada Allah, kiranya kita bersama mereka, adalah kita mati sebagaimana mereka mati. Sebagaimana doa kita juga, Allahumma ahyini hayata Ali ibn Abi Talib wa amitni mamata Ali ibn Abi Talib. Ya Allah, hidupkan aku secara hidup Ali bin Abi Talib dan matikan aku secara mati Ali bin Abi Talib. Dan kematian Ali bin Abi Talib adalah kematian yang diharap-harapkan, yang diminta-mintakan, yang selalu menjadi harapan seluruh para nabi, seluruh aulia, yaitu mati sebagai syahid. Dan karena itu Amirul Mukminin, begitu dia dipukul, begitu dia melihat bahwasanya darah mengucur dari kepalanya, dan begitu dia melihat siapa pembunuhnya, dan dia menyadari kapan dia dipukul itu, dan itu adalah tanda dari akhir hayatnya,
Begitu menyadari itu, beliau mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan yang memelihara Ka'bah, sungguh aku telah berhasil, sungguh aku telah beruntung. Tentu ikhwan akhwat rahimakumullah, untuk memperoleh keberuntungan itu ada banyak cara. Ada banyak cara untuk mendapatkan keberuntungan itu. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Amirul Mukminin, terkait dengan Imam Ali alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Rasulullah bersabda, ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizuna yaumal qiyamah. Hai Ali, engkau dan pengikutmu, engkau dan syiahmu, mereka adalah orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Dengan demikian ikhwan dan akhwat, salah satu cara agar kita beruntung di hari kiamat khususnya adalah ketika kita bersama Amirul Mukminin atau menjadi syiah Amirul Mukminin, menjadi pengikut Amirul Mukminin. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan dan menunjukkan garis yang jelas siapa pihak yang beruntung dan siapa pihak yang merugi. Rasulullah dengan tegas telah menjelaskan siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Tentu ketika dihadapkan kepada orang-orang Mekah yang masih musyrik atau yang kafir pada masa itu, garis tegasnya adalah siapa yang Islam dan siapa yang kufur. Tapi ketika di internal kaum muslimin, bukan lagi persoalan siapa yang Islam dan siapa yang kufur, tapi siapa yang iman dan siapa yang munafik. Rasulullah telah menunjukkan garis yang tegas, keimanan di sebelah mana, di garis mana, dan kemunafikan di barisan yang sebelah mana. Nabi mengatakan, hubbu Ali iman wa bughduhu nifaq. Kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, adalah iman, dan membenci Amirul Mukminin, membenci Ali adalah nifaq. Sehingga para ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi waktu itu, ketika ingin mengukur apakah mereka berada di pihak orang-orang beriman atau berada di pihak orang-orang munafik, maka salah satu alat ukur mereka adalah sejauh mana kecintaan seseorang kepada Imam Ali. Karena itu adalah garis tegas yang telah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa keimanan itu ada pada kecintaan kepada Amirul Mukminin dan kemunafikan itu ada pada kebencian kepada Amirul Mukminin.
Tentu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam arti praktis. Kalau kita bicara iman dan kemunafikan secara teoritis, itu ada pada setiap orang. Yang bersangkutan yang paling tahu apakah dia munafik atau dia iman. Tapi pada tataran praktis itu bisa dilihat pada sejauh mana kecintaan dan kebencian seseorang kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya ayyatuhal ikhwal kiram, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan demikian selain patut bersyukur kepada Allah, selain patut bersyukur kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengenal Amirul Mukminin, sehingga kita mengenal Ahlu Baiti Rasulillah, kita harus bangga bahwa kita adalah Syiah Amirul Mukminin. Kita harus bangga bahwa kita adalah pengikut Amirul Mukminin. Karena itu sangat ironi kalau ada orang yang takut menyatakan bahwa dia adalah Syiah Amirul Mukminin. Menjadi Syiah Amirul Mukminin telah dijamin oleh Rasulullah. Menjadi Syiah Amirul Mukminin dan pecinta Amirul Mukminin telah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa kita berada di jalan keimanan. Dan karena itu patut kita merasa ironi, kita merasa sedih kalau misalnya ada orang yang ketakutan menjadi Syiah Amirul Mukminin. Bahkan lebih ironi lagi kalau dia takut menyatakan atau diketahui sebagai Syiah Amirul Mukminin di dekat atau di lingkungan orang-orang yang terdekat dengannya. Tentu ikhwan wa akhwat, kita menyadari memang ada situasi, ada kondisi, ada keadaan di mana kita perlu menjaga diri kita, menjaga keselamatan kita. Itu sesuatu yang kita maklumi, kita ketahui dan sudah dinyatakan oleh para ulama kita, fuqaha kita, bahwa tidak menyatakan secara terus terang tentang keyakinan kita atau yang kita sebut sebagai taqiyah adalah sesuatu yang dibenarkan, adalah sesuatu yang boleh, tetapi taqiyah tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi siapapun, bagi pecinta Amirul Mukminin untuk takut diketahui,
bahwa dia adalah Syiah Amirul Mukminin. Apalagi di era yang sangat terbuka, di era yang sudah tidak ada lagi batas-batas geografis di bumi Indonesia yang tercinta ini, bukan saatnya bagi pengikut Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam untuk merasa takut akan identitasnya. Di luar persoalan fikih yang membagi persoalan taqiyah menjadi beberapa kategori. Karena kalau kita bicara tentang taqiyah, memang ada saatnya taqiyah itu harus, ada saatnya taqiyah itu haram, ada saatnya taqiyah itu sesuai dengan hukum yang 5 itu mubah, atau bahkan mungkin sampai tingkat sunnah. Itu tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tapi secara mendasar, ketika kebenaran harus ditampakkan, ketika kebenaran harus dibela, ketika agama ini terancam, maka tidak ada hukum taqiyah di sana. Boleh jadi, karena salah satu bentuk taqiyah itu boleh jadi taqiyah pada waktu-waktu dan situasi kondisi tertentu menjadi haram. Karena itu sekali lagi, selain kita bersyukur kepada Allah, kita harus bangga. Pengikut Amirul Mukminin bukan pengikut yang naif, bukan pengikut yang polos, tapi pengikut Amirul Mukminin adalah pengikut yang cerdas. Kecerdasan bukan sekedar kita menguasai teori-teori tertentu, tapi kecerdasan itu salah satu maknanya adalah al-hikmah. Kemampuan kita untuk meletakkan diri, kemampuan kita untuk bisa membaca sesuatu. Tapi kita tidak boleh kemudian menjual prinsip-prinsip kebenaran. Tidak dibenarkan kepada kita untuk menjual prinsip kebenaran dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Ikhwani wa akhwati, Amirul Mukminin adalah sosok yang sangat luar biasa. Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam adalah sosok yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nafsur Rasul, sebagai diri Rasul itu. Ketika ayat Al-Quran
yang menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi siapa orang-orang yang harus dibawa olehnya menghadapi tokoh-tokoh Nasrani Najran itu. Salah satu orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dibawa bermubahalah itu adalah Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam. Di sana Allah menggunakan kata wa anfusana wa anfusakum. Kamu ajak diri kamu. Kami, Allah berkata kepada Nabi, katakan kepada mereka, kamu ajak diri kamu, anfusakum, dan kami Rasulullah akan mengajak anfusana. Dan dia adalah Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam. Di balik kata anfusana itu yang berarti diri Rasulullah, Amirul Mukminin adalah diri Rasulullah, itu menunjukkan kesetaraan antara Rasulullah dan Amirul Mukminin, menunjukkan kesamaan antara Rasulullah dan Amirul Mukminin. Hanya saja Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi Allah, dan Amirul Mukminin adalah wazirnya. Amirul Mukminin adalah tangan kanan Rasulullah. Ketika saya mengatakan menunjukkan kesetaraan, tidak berarti bahwa maqam Amirul Mukminin sama dengan maqam Rasulullah. Maqam Rasulullah adalah makom yang tak tertandingi oleh siapapun. Amirul Mukminin ketika membandingkan dirinya dengan Rasulullah tegas mengatakan, aku adalah seorang hamba, ana abdun min abidi Muhammad. Salli ala Muhammad wa. Aku adalah hamba dari hamba Nabi Muhammad. Tapi di balik kata anfusana itu menggambarkan betapa Amirul Mukminin tidak pernah terpisahkan, terjauhkan dari Rasulullah. Bahkan ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, bersamaan dengan itu Allah ciptakan nur Amirul Mukminin. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam diciptakan min nurin wahid, min tinatin wahidah, diciptakan berasal dari cahaya yang sama, min tinatin wahidah,
dari tanah yang sama, dari asal yang sama. Karena itu, ketika Sayyidah Fatimah alaihas salatu wassalam bermaksud dinikahkan oleh Rasulullah kepada seseorang, tidak ada yang sebanding dengan Fatimah. Tidak ada yang kufu, yang sekufu, yang sederajat, yang pantas untuk Fatimah kecuali Amirul Mukminin. Karena Fatimah juga adalah bid'atun atau bid'atur Rasul, bagian dari diri Rasulullah. Oleh karena itu, yang paling pas buat beliau adalah Amirul Mukminin. Dan melalui perkawinan antara Amirul Mukminin dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itulah lahir manusia-manusia suci, lahir para a'immah, para imam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan wa akhwat, sekali lagi, selain kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah ditunjukkan oleh Allah sehingga kita menjadi pengikut, pecinta Ahlul Bait, pecinta Amirul Mukminin, kita harus bangga sebagai pengikut beliau. Karena yang kita ikuti ini bukan sosok sembarangan. Kalau kita menghayati, mendalami, dan merenungi sebuah hadis yang kita semua hafal, yang sering kita dengar, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintu atau gerbang dari kota itu. Dan sesungguhnya kota tidak dimasuki kecuali dari gerbangnya. Ikhwan akhwat, kalau seseorang mendalami, merenungi hadis itu, pernyataan dari Rasulullah itu, maka hanya satu jalur saja, yaitu jalur Amirul Mukminin yang bisa menyampaikan orang kepada Rasulullah. Ketika Nabi menegaskan bahwa Amirul Mukminin adalah gerbang dari kota ilmu, dan sesungguhnya tidak bisa masuk ke kota kecuali melalui gerbangnya, artinya kebenaran, kebaikan, segala sesuatu tidak bisa dicapai, diperoleh oleh orang selain melalui pintu Amirul Mukminin. Tidak mungkin. Tidak mungkin melalui pintu-pintu yang lain. Karena melalui pintu Amirul Mukminin dijamin keabsahannya. Melalui pintu Amirul Mukminin dijamin orisinalitasnya, dijamin keasliannya, dijamin kebenarannya. Kalau dari yang lain, dari pintu yang lain, tidak ada jaminan.
Ikhwan akhwat, ada sebuah hadis yang sangat populer terkait dengan persoalan penafsiran Al-Quran. Hadis itu bunyinya seperti ini: Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyaq'ad maq'adahu minan nar. Itu riwayat hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Hadis di mana Nabi mengingatkan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan tafsirannya sendiri, bi ra'yihi, dengan tafsirannya sendiri, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi, karena Nabi adalah muallim Al-Quran. Tegas Allah mengatakan bahwa salah satu tugas Rasulullah adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Karena itu Nabi adalah orang yang paling tahu tentang isi dari Al-Quran. Nah, Nabi mengingatkan, kalau ada orang yang mencoba memahami, menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan tafsirannya sendiri, tanpa mengikuti isyarat dari Al-Quran, tanpa mengikuti isyarat dari Rasulullah, falyaq'ad maq'adahu minan nar, maka tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Artinya, ikhwan akhwat, seseorang tidak boleh, tidak dibenarkan keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu orang boleh berpikir, tentu orang boleh dan dianjurkan untuk menganalisa, tapi analisa apapun, berpikir apapun, itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa lepas dari acuan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita baca ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca. Membaca di sini bukan berarti membaca apa yang tertulis. Bukan berarti ada sebuah tulisan kemudian Anda baca. Tapi membaca di sini, bacalah apa yang ada di sekitar kamu. Bacalah apa yang ada di hadapan kamu. Kita dituntut untuk membaca, melihat, tapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di iqra'nya. Allah memberikan qaid, Allah memberikan catatan. Iqra' bismi rabbika. Bacalah, tapi bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi orang ketika membaca, menyimpulkan, memahami apapun bentuknya, itu tidak bisa dia lepas dari
acuan Allah Subhanahu wa ta'ala atau acuan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu makna gerbang ilmu tadi, bahwa Ali adalah gerbang kota ilmu. Artinya apa? Orang ketika ingin tahu apa yang sebenarnya, kebenaran apa yang sebenarnya, itu harus melalui gerbang Amirul Mukminin. Kalau tidak, dia tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Nah, sosok seperti itu, ikhwan akhwat, adalah sosok yang bukan saja langka, tapi tidak ada kecuali Amirul Mukminin. Dan kita yang merasa sebagai pengikutnya, lalu sekali lagi ironi kalau kemudian kita merasa khawatir. Keutamaan Amirul Mukminin terlalu banyak. Kita semua mungkin pernah membaca hadis-hadis bagaimana keutamaan Amirul Mukminin. Sampai-sampai ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, walaupun mungkin di sana ada berbagai persoalan. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, illa Ali, kecuali Ali. Tidak ada yang lain kecuali Ali. Kalau orang ingin mencari tahu kebenaran, melalui Ali. Kalau orang ingin selamat dunia akhirat, melalui Ali. Tapi ikhwan akhwat, memang sosok-sosok kebenaran seperti Amirul Mukminin dan sosok-sosok yang mewarisi Amirul Mukminin, memang dalam sejarah kita lihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mazlumin, orang-orang yang dizalimi. Orang seperti Amirul Mukminin yang tadi digambarkan oleh Rasulullah sebagai gerbang kota ilmu, dan telah dibuktikan oleh Amirul Mukminin. Ketika kita membaca sejarah Amirul Mukminin dari sumber-sumber yang luar biasa, sumber-sumber yang banyak, dari semua sumber apapun, dari sumber Syiah, dari sumber Sunni, kita melihat betapa kalau orang dalam kesulitan, kalau ada orang yang kebingungan, siapapun yang datang pada waktu itu yang mendebat kebenaran Islam, ketika zaman Rasulullah, seperti para Nasrani Najran yang datang kepada Rasulullah ingin membantah Rasulullah dalam persoalan Nabi Isa dan tentu dalam persoalan kenabian, kemudian bisa ditunjukkan oleh Rasulullah kesalahan mereka. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah tidak ada, gelombang demi gelombang mencoba untuk menguji kebenaran Islam. Untung ada Amirul Mukminin. Di zaman khalifah pertama, di zaman khalifah kedua, di zaman khalifah ketiga, ketika ada orang-orang dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan umat lain yang datang ke kota Madinah untuk mempersoalkan agama Islam, kebenaran agama Islam,
ketika sebagian sahabat Rasulullah kebingungan untuk menjawab persoalan-persoalan itu, tidak ada tempat untuk bertanya kecuali kepada Amirul Mukminin. Ungkapan khalifah kedua, laula Ali lahalaka Umar, kalau bukan karena Ali maka Umar sudah celaka, dan berkali-kali itu terjadi. Itu menunjukkan betapa Imam Ali telah menyelamatkan agama ini. Dan ketika dia berkuasa sebagai khalifah keempat, Imam Ali pernah menantang orang-orang, menantang kaum muslimin, atau menantang siapapun yang hadir pada masa itu. Saluni qabla an tafqiduni. Tanya aku sebelum kamu kehilangan aku. Subhanallah. Manusia sosok seperti ini dan sosok-sosok yang lain, para rasul, para nabi, para a'imma al-ma'sumin, kemudian para ulama-ulama yang datang kemudian, ulama-ulama yang solehin, memang mereka senantiasa dizalimi. Salah satu bentuk kezaliman orang-orang kepada aulia Allah, kepada orang-orang seperti Amirul Mukminin, ketika mereka tidak menempatkan Amirul Mukminin sebagaimana adanya. Ketika Amirul Mukminin menantang saluni qabla an tafqiduni atau tafquduni, yang nanya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, nanya tentang jumlah helai rambut. Imam Ali mengatakan, sesungguhnya aku lebih tahu jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di dunia. Amirul Mukminin sedang menyatakan pengetahuan dia yang luar biasa tentang alam malakut. Tapi ditanya tentang jumlah helai rambut, itu adalah bentuk kezaliman. Ketika beliau tidak diposisikan sebagaimana adanya, kecuali dalam keadaan-keadaan terpaksa, itu adalah bentuk kezaliman yang luar biasa. Tapi memang itulah tantangan. Tantangan orang-orang baik, tantangan orang-orang soleh, tantangan orang-orang yang memang harus berjuang. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia itu menghadapi keadaan yang sama. Itulah sebabnya ikhwan wa akhwat, kenapa Nabi perlu memilih orang-orang tertentu, mendidik orang-orang tertentu, mewariskan ilmunya kepada orang-orang tertentu. Selain tentu saja dia menyampaikan kepada umat secara umum, Nabi Muhammad SAW tentu telah menyampaikan amanat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak ada kekurangan, tidak ada satupun yang kurang yang telah disampaikan oleh Rasulullah.
Maka turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamamu, bahwa Nabi telah menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada seluruh orang. Tapi ilmu itu nggak bisa diserap oleh banyak orang. Ilmu itu hanya bisa diserap oleh segelintir orang yang memang memiliki kapasitas untuk menyerap itu. Karena ilmu Allah yang telah Allah berikan kepada Nabi, dan kemudian Nabi harus mewariskannya kepada orang-orang tertentu, tidak bisa diserap oleh banyak orang. Nah, karena itu perlu orang-orang pilihan yang dididik secara khusus, yang diperlakukan secara khusus untuk menerima ilmu itu. Itulah kenapa imamah itu sesuatu yang mutlak. Kenapa imamah itu? Imamah artinya adalah pelanjut-pelanjut Rasulullah. Imamah artinya kepemimpinan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus diberikan kepada orang-orang tertentu. Jabatan itu bukan jabatan pilihan umum. Jabatan imamah bukan jabatan yang bisa diperoleh oleh siapapun. Sama seperti dengan jabatan nubuwah. Jabatan kenabian tidak bisa diperoleh oleh siapapun. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat seorang jadi nabi. Tapi ketika seorang diangkat oleh Allah jadi nabi, tidak sembarang orang yang bisa jadi nabi. Ada persyaratan-persyaratannya. Imamah seperti itu juga. Dia bukan hak untuk dipilih. Salah satunya adalah penguasaan akan ilmu. Ilmu yang tadi dikatakan oleh Amirul Mukminin, aku lebih mengetahui jalan-jalan langit daripada jalan-jalan dunia. Bukan Amirul Mukminin tidak tahu tentang dunia. Alam malakut itu alam yang lebih luas. Alam malakut itu alam yang lebih jauh, lebih dalam, lebih sulit. Tapi alam itu pun dikuasai oleh Amirul Mukminin. Karena itu ilmu itu harus diserap oleh orang-orang tertentu. Itulah Rasulullah mewariskannya kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kemudian mewariskannya kepada Al-Hasan, kemudian kepada Al-Husain, sampai kepada sahibuz zaman. Karena itu ikhwan wa akhwat, kebanggaan kita, imam-imam itu yang kita ikuti, yang kita teladani adalah manusia-manusia terkemuka di muka bumi ini. Al-Imam Al-Khumaini Quddisa Sirruh mengeluarkan sebuah statement yang sering disimpangkan maknanya oleh orang-orang yang tidak memahami Ahlul Bait. Sering dituding Imam Khomeini atau Syiah itu ghulu, berlebihan dalam keyakinan kepada imam-imam mereka. Karena mereka tidak tahu apa sesungguhnya keyakinan Ahlul Bait dan bagaimana dijelaskan oleh Ahlul Bait. Imam Khomeini dalam kitabnya Wilayatul Faqih atau dalam kitabnya
Al-Hukumah Al-Islamiyah dalam bahasa Arab itu diterjemahkan menjadi Al-Hukumah Al-Islamiyah, tapi dalam karya aslinya disebut dengan Wilayati Faqih. Itu beliau mengatakan seperti ini: sesungguhnya maqam para imam-imam kita, imam-imam Ahlul Bait itu tidak dapat dicapai oleh Nabiun Mursal, oleh Nabi yang diutus, atau oleh Malakun Muqarrab, oleh malaikat yang dekat dengan Tuhan. Memang statement itu kalau tidak difahami dengan baik, statement itu mungkin membuat orang salah mengerti. Kata Imam Khomeini, sesungguhnya para imam-imam kita, imam-imam Ahlul Bait, indana, menurut kita, menurut keyakinan Syiah, menurut keyakinan Ahlul Bait, bahwa maqam mereka itu, kedudukan mereka itu tidak dapat dicapai oleh Nabiun Mursal, oleh seorang nabi sekalipun, dan tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Nah, mereka yang mencoba untuk menyerang Ahlul Bait, khususnya menyerang Imam Khomeini, mereka kemudian menyimpangkan maknanya dengan mengatakan bahwa tuh lihat Imam Khomeini, atau lihat tuh orang Syiah menganggap imam-imam mereka lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh imam. Di luar Rasulullah, pernyataan itu tegas, karena di buku itu sendiri Imam Khomeini mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, kan kita semua adalah pengikut Nabi, dan itu istisna, pengecualian itu adalah sesuatu yang sangat jelas dalam keyakinan Syiah, sangat tegas dalam keyakinan Ahlul Bait, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi manusia, makhluk yang paling mulia, yang tidak ada lebih mulia darinya, dan bahwa Amirul Mukminin mengatakan, aku adalah seorang hamba dari hamba-hamba Nabi Muhammad. Semua imam-imam juga mengakui yang sama. Tapi memang mereka seolah-olah mendapatkan peluru untuk menyerang Ahlul Bait dengan kalimat seperti ini. Padahal itu sesuatu yang sederhana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, misalnya terkait dengan Amirul Mukminin. Ketika Amirul Mukminin berhasil menjatuhkan Amr bin Uaid dalam perang Khandaq, ada ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la darbatu aliyin fil khandaq afdalu min ibadatis saqalain. Satu pukulan atau pukulan Amirul Mukminin, pukulan Ali bin Abi Thalib kepada Amr bin Uaid, satu pukulan itu yang telah membuat Amr bin Uaid mati, afdal, lebih mulia dari ibadah seluruh makhluk di alam semesta ini. Afdalu min ibadati, lebih afdal dari ibadah seluruh penduduk atau seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah,
Kalau kita mau melihat kalimat seperti itu, lebih mulia, lebih utama dari ibadat seluruh alam semesta, ini juga diungkapkan tentang keutamaan di kalangan Ahlus Sunnah ya. Disebut keutamaan Abu Bakar, misalnya disebut kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan iman ya, imannya Abu Bakar ditimbang di satu sisi dengan imannya seluruh makhluk ini, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Pertanyaannya adalah ketika kita mengatakan seperti kata Rasulullah tadi, pukulan Ali lebih afdal dari ibadah seluruh penduduk alam semesta ini, Nabi Muhammad termasuk enggak di dalam penduduk alam semesta itu? Masuk. Ketika kita mengatakan seluruh alam semesta, berarti di sana masuk Rasulullah. Ketika mengatakan timbangan amal Khalifah Abu Bakar lebih utama, imannya Abu Bakar lebih berat dari iman seluruh makhluk di alam semesta ini, termasuk Rasulullah enggak yang ada di dalam alam semesta itu? Termasuk. Tapi kita tidak mungkin mengatakan bahwa Ahlus Sunnah misalnya bilang bahwa imannya Abu Bakar lebih hebat dari imannya Rasulullah, karena kita tahu Ahlus Sunnah tidak mengatakan seperti itu. Jadi ketika Imam Khomeini mengatakan bahwa kedudukan imam-imam kita di mata kita tidak dicapai oleh seorang nabi yang mursal, seorang malaikat yang muqarrab, sudah pasti itu tidak termasuk Rasulullah. Itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang sangat jelas, mustatsna, terkecuali, pasti sudah. Nah, itu sekedar catatan saja untuk sekaligus untuk menutup ini. Tapi sekali lagi ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur, memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mengenal Amirul Mukminin. Karena itu kita perlu bangga dan tidak perlu takut, perlu khawatir untuk menunjukkan bahwa kita adalah Syiah Ali, ya, bahwa kita adalah pengikut Ali, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita bersama Amirul Mukminin insyaallah. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam Lailatul Qadar ini, malam-malam di mana doa-doa kita panjatkan, tentu salah satu doa kita, Allahumma ahyina hayata Muhammadin wa ali Muhammad wa amitna mamata Muhammadin wa ali Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.